Baik, untuk kuliah kali ini adalah materi yang ketujuh tentang komponen elektronika. Kita masih di komponen elektronika. Di sini yang kita bahas adalah Ya, melanjutkan dari yang kemarin. siap. Kemarin gerbang logika sudah ya. Gerbang logika sudah. Kemudian sekarang adalah tentang trafo, transformator, relay, dan sel surya. Rekan-rekan di sini mahasiswa pasti sudah pada kenal ya. Apa itu trafo, apa itu relay, apa itu sel surya. Jadi di sini kita akan membahas secara teoritis trafo itu seperti apa. Jadi trafo adalah peralatan listrik yang digunakan untuk memindahkan dan merubah energi listrik dari suatu rangkaian listrik ke rangkaian listrik yang lain melalui gandengan magnetik. Jadi merubah ya, memindahkan dan merubah. Jadi, trafo itu merubah artinya dari tegangan tinggi ke tegangan rendah atau dari tegangan rendah ke tegangan tinggi. Dari tegangan tinggi ke tegangan rendah dinamakan trafo step down. Sedangkan dari tegangan rendah ke tegangan tinggi dinamakan trafo transformator step up. Jadi step up adalah menaikkan tegangan. Ini jenis-jenis transformator yaitu ada trafo daya, trafo tegangan, terus trafo pemisah, trafo listrik ya, trafo kontrol dan lain-lain. Yang sering kita jumpai yaitu trafo tegangan ya, dan trafo arus. Kemudian ada juga untuk trafo las listrik. Pasti sering ya dengan mahasiswa eh, trafo untuk las listrik. Jadi digunakan untuk mengelas. Itu adalah trafo untuk las listrik. Ini untuk gambar untuk transformator daya untuk yaitu di jaringan PLN. Di sini adalah trafo daya, jadi naik turunkan daya. Dan saya terlihat dengan jelas di sana kan. Nah, ini trafo daya ya. Kemudian ada trafo pengukuran. Nah, di sini adalah untuk pengukuran tegangan dan pengukuran arus. Jadi trafo digunakan untuk mengukur tegangan dan mengukur arus. Bagaimana sih energi listrik itu bisa sampai ke rumah? Nah, jadi energi listrik itu bersumber dari pembangkit listrik. Nah, di sini ada generator listrik. Jadi pembangkit listrik itu bisa dari pembangkit listrik tenaga air, PLTA, atau pembangkit listrik tenaga uap, PLTU, pembangkit listrik tenaga panas bumi, ada juga. Dari generator pembangkit tersebut itu kemudian masuk ke trafo ya, dinaikkan tegangan. Jadi untuk arus AC itu kelebihannya, salah satu kelebihannya adalah mudah penghantarannya. Jadi untuk penghantaran jarak jauh itu rugi-rugi dayanya sedikit. Makanya untuk penyaluran tegangan ke rumah, daya listrik sampai ke rumah itu dari jarak dari pembangkit itu yang digunakan adalah aliran listrik AC. Karena kelebihan daripada aliran listrik AC adalah bisa mentransformasikan energi listrik dengan dalam jarak jauh. Rugi-rugi dayanya lebih sedikit daripada ketika mentransmisikan arus DC. Jadi trafo yang tegangannya sudah dinaikkan oleh trafo. Di sini gambarnya ada sutet ya. Oke. Di sini dinaikkan oleh sutet. Kemudian, bentar. Ini ada yang menggambar. Menggambar siapa ini ya? Nanda. Nanda siapa? Pak, pencet Pak. Ya, oke. Oke ya, dihapus bisa dari situ. Karena di eraser saya nggak bisa. Ya, oke. Oke, ya. Jadi setelah dari tegangan tinggi, sekarang saya tanya, di sini ada namanya SUTT dan SUTET. Ada yang tahu kepanjangannya SUTT sama SUTET?
Jadi SUTT itu adalah saluran udara tegangan tinggi ya. Sedangkan SUTET saluran udara tegangan ekstra tinggi. Artinya tegangan yang ditransmisikan adalah tinggi. Itu 500 ya, 500 volt, 5000 volt misalnya. 500.000 volt. Kemudian akan turun lagi sebelum masuk ke yang listrik yang ada di dekat rumah itu akan diturunkan lagi oleh trafo. Nah, trafo step down ya diturunkan. Itu sebesar 12 kV, 12 kilo volt. Kemudian masuklah ke dalam rumah dengan tegangan 220 volt. Jadi aliran listrik dari generator pembangkit listrik kemudian dinaikkan ke mana? Dinaikkan kemudian ditransmisikan, tegangan dinaikkan kemudian ditransmisikan, kemudian diturunkan kembali menuju ke tiang listrik yang di konsumen, kemudian baru dari konsumen tiang listrik tersebut ke transmisi ke rumah. Jadi itu adalah untuk transmisi jaringan listrik dari pembangkit ke. Oke, untuk konstruksi transformator ya, di sini itu terdiri dari inti besi, kemudian ada belitan atau kumparan, kemudian ada isolasi. Isolasi di sini adalah sebagai isolator ya. Jadi Ini apa, Pak? Ya. isolator adalah sebagai pemisah ya, biar tidak terhubung. Jadi antara inti besi dan belitan ada isolatornya. Nah, trafo ini terdiri dari trafo tipe inti, ada core type. Kemudian ada trafo tipe cangkang. Jadi belitannya kalau inti itu belitannya di samping, sedangkan tipe cangkang lilitannya ada di tengah. Ini adalah bentuk inti besinya. Jadi yang tadi sini adalah gambarnya. Ini adalah bentuk lilitannya. Jadi lilitannya itu ada di luar atau di dalam besi. Perbedaannya. Untuk arah, ini hubungan antara arah arus dan arah medan magnet. Pakai hukum tangan ya, jari tangan. Jadi ibu jari adalah menunjukkan arah arusnya. Kemudian jari yang lainnya menunjukkan arah medan magnet. Jadi ini ibu jari ya, ibu jari menunjukkan arah arusnya. Kemudian arah medan magnet adanya setara dengan arah dari yang lainnya. Oke, hukum dasar transformator adalah bahwa menggunakan hukum Maxwell dan hukum induksi Faraday. Bahwa gaya gerak magnet yaitu GGM atau MF ya. Jadi di sini untuk F sama dengan HL sama dengan EI. Kemudian gaya gerak listrik yaitu GGL yaitu ET sama dengan min N D per DT, dV per DT. Kemudian panjang jalur magnetnya, jadi dengan L. Ini lilitannya disebut dengan N. Jadi untuk sebutan lilitan adalah N ya. Jumlah lilitannya berapa maka disimbolkan dengan N. Jadi untuk induksi gandengnya seperti ini. Induksi gandengnya dari kumparan primary coil. Jadi kumparan primer dan coil secondary coil yaitu kumparan sekunder. Jadi kumparan primer dan kumparan sekunder. Ingat arah arusnya tadi seperti jari. Dan medan magnetnya adalah jari yang lainnya. Ini hubungan antara arus dan tegangan terinduksi bahwa inti besi jenuh. Dengan bertambahnya besaran arus, maka tegangan induksi besarnya hampir tetap. Jadi inti besi jenuh adalah dengan bertambahnya besarnya arus, maka tegangan terinduksi besarnya hampir tetap. Ada pula besi jenuhnya. Di sini ada
transformator tanpa beban. Di sini ya transformator tanpa beban yaitu tegangan terinduksi pelitan primer dan tegangan terinduksi pelitan sekunder. Rangkaian ekuivalen trafo yaitu padat tanpa beban, di mana R1 yaitu tahanan pelitan primer, kemudian X1 yaitu reaktansi pelitan primer, RC tahanan pemagnetan, dan XM reaktansi pemagnetan, IC itu arus rugi inti, kemudian IM ada arus magnetisasi. Di mana pada keadaan tanpa beban yaitu I1 sama dengan IO. Jadi sebenarnya I1 sama dengan I0. Jadi sama. Tanpa beban untuk arusnya adalah sama. Dan keadaan saat berbeban. Nah, untuk simbol pada transformator yaitu seperti lingkaran ya. Jadi ada belitan primer. Ini belitan primernya. Kemudian di tengahnya ada besi. Nah, ada juga di belitan sekundernya. Sini kita ada sebuah contoh yaitu transformator satu fasa, dayanya 1000 VA. Tegangannya 220 per 110 volt. Dengan frekuensinya yaitu 50 Hz. Dalam keadaan tanpa beban, hitung tegangan sisi sekunder, yaitu sisi pada sisi TR. Apabila sisi primer, sisi TT disuplai dengan tegangan. Yang pertama itu tegangan 110 volt, kemudian yang kedua tegangan 220 volt, kemudian yang ketiga 330 volt dengan semua frekuensi 50 Hz. Ini tegangannya adalah E1, jadi tegangan 220 per 110 adalah artinya pada E1-nya adalah 220, sedangkan pada keduanya adalah 110. Nah, kemudian dicari nilai A. Jadi nilai A adalah sama dengan 220 per 2. Kalau trafo ideal itu ketika V1 per V2 sama dengan A. Sehingga V2 adalah V1 per A. Jadi V2 apa? V2 adalah tegangan di sisi sekunder. Nah, gitu. Jadi ketika yang dicari adalah tegangan sekunder, jadi trafo yang ideal adalah ketika tegangan primer V1 dibagi V2 adalah A. Maka itu adalah trafo yang ideal. Sehingga dapat dicari untuk nilai V2-nya. V2 adalah trafo di sisi sekundernya, yaitu V1 per A. Jadi V1 per A. Jadi sini V1-nya adalah berapa? Misalnya yang pertama adalah 110 volt di sini. Maka V1 ya 110 per 2. Jadi 55 volt. Kemudian pada sisi tegangannya berapa? Suplai tegangannya dengan 220 volt. Maka sisi V2-nya adalah 110 volt. Kemudian pada V1 330, maka sisi sekundernya V2 yaitu 165 volt. Jadi cari nilai A-nya dulu. Ada lagi sebuah contoh di sini bahwa trafo satu fasa dengan daya 20 kV ampere. Tegangannya 2000 per 200. Jadi maksudnya 2200 apa? Yaitu 2000 di sisi primer, 200 di sisi sekunder. Dengan frekuensi 50 Hz. Kemudian diketahui jumlah lilitan sekundernya adalah 66. Hitung jumlah lilitan primernya. Pembanding ya. Jadi lilitan primernya berapa? Dengan kondisi 2000 per 200. Kemudian arus beban penuh. Yaitu pada sisi primer dan pada sisi sekunder. Kita sebutkan dulu untuk itu yang E1. E1-nya adalah 2000. Nah, E2-nya adalah 200. Maka nilai A-nya adalah 20. Ya, nilai A-nya 2000 per 200 sama dengan 10. Nah, untuk jumlah lilitan itu adalah banding lurus. Ya, artinya E1 berbanding lurus dengan N1. Jadi
di1 sama berbanding lurus dengan lilitan pada primer. Jadi E1 per E2 sama dengan N1 per N2. Kemudian dicarilah nilai N1-nya. Jadi pada lilitan primernya bisa dicari yaitu E1 per E2 dikali N2. E1 kali N2 per E2. Jadi 2000 per 200 per kali 66 sama dengan 66 milit. Ya, jadi di sini 10 kali 6 ini 660 ya, bukan 66 ya. 660 milit. Jadi 2000 per 20, 2000 per 200 sama dengan 10. 10 kali 66 adalah 660. Kemudian arus beban penuh pada sisi primernya berapa? Sisi primer ya 2000, nah, 20.000, sini kan 20.000 per 200. Jadi 10 ampere. Pada sisi sekundernya adalah 20.000 per 200. Jadi pada sisi primernya itu di sini kenapa disebut dengan 20.000? Nah, 20.000 apa? 20.000 adalah dayanya. Jadi 20 kVA. Nah, di sini 20.000. Jadi pada sisi primernya berapa? Kenapa disebut gini? Karena daya adalah rumusnya apa? P sama dengan apa? P sama dengan V kali I. Jadi sehingga I adalah harusnya sama dengan P per P. Ya, ingat ya, untuk arus dan daya dan tegangan adalah hubungannya arus sama dengan daya per tegangan. Jadi di sini untuk arus di lilitan primer yaitu dengan daya 20.000 volt ampere atau 20 kVA, maka pada penuh dengan beban penuh nominalnya yaitu pada sisi primer adalah 20.000 per 2000 karena sisi primernya adalah 2000, ini sama dengan 10 ampere. Sedangkan pada sisi sekundernya yaitu 20.000 per, karena di sini adalah 200 ya tegangan untuk sisi sekundernya. Maka arusnya adalah 100 ampere. Dan lagi contoh yang ketiga untuk trafo dengan daya 10 kVA. Di sini dayanya adalah 10 kVA. Tegangannya 2200 per 220 volt. Nah, frekuensi 50 Hz. Arus penguatnya 0,6 ampere dan rugi inti besi 360 watt. Apabila sisi TT disuplai tegangan nominal, hitung arus pemagnetan. Kemudian hitung arus rugi inti besi. Untuk V1-nya yaitu berapa? V1-nya di sini adalah 2200 ya. 2200. Oke. Nah, ini sama dari P sama dengan I kali R. Sama I kali E kali C. Nah, di mana I C sama dengan P per I sama. Jadi arusnya adalah seperti rumus yang tadi, PV per I. Di sini P-nya adalah disimbolkan dengan E. Jadi V-nya disimbolkan dengan E. Jadi I sama dengan P per V. P-nya 360. Kemudian V-nya 2200 sehingga 0,164. Hitung arus rugi inti besinya. Arus rugi inti besi, nah, IM ya. IM sama dengan akar 0, nah, di sini arus penguatnya berapa? Adalah IO yaitu 0,6 kuadrat dikurangi 0,164. Jadi pada sisi IM-nya yaitu arus pemagnetannya yaitu 0,164. Di akar kemudian nilainya adalah menjadi 0,576. Ya. Oke. Sampai pada trafo, silakan barangkali ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke relay. Nah, absen ya, biar nampak sudah di tengah-tengah. Absen, kita buka. Silakan hidupkan. Untuk nama, jangan lupa nama diganti ya, bagi yang
Sini semuanya ada berapa ini? Oke, udah ya. Ada 24 orang. Jadi 1, 2, 3. Oke. Lagi 1, 2, 3. Ya, silakan. Saya ingin tanyakan sebelum lanjut ke relay. Sini ada relay. Selanjutnya adalah kita bahas tentang relay. Lanjut kita ke relay ya, berarti ya. Di sini relay adalah saklar atau switch elektrik yang bekerja berdasarkan medan magnet. Jadi saklar yang bekerja berdasarkan medan magnet. Jadi saklar yang ada di rumah kita adalah bekerja dengan menggunakan fungsi daripada mekanik, yaitu ketika kita tekan baru akan on atau off. Kalau di sini dia berdasarkan fungsi pada medan magnet, yaitu terdiri dari suatu lilitan dan switch mekanik. Jadi lilitan tersebutlah nanti akan bekerja. Jadi switch mekanik akan bergerak jika ada arus listrik yang mengalir melalui lilitan. Jadi fungsinya medan magnet adalah seperti itu. Jadi medan magnet tersebut akan bekerja. Dia akan menarik atau akan menolak. Nah, di sini kenapa dia menarik atau menolak? Jadi untuk hubungannya adalah dengan fungsi relay tersebut. Dia normally open atau normally close. Nah, normally close open, yaitu akan menutup bila dialiri arus listrik. Maksudnya apa? Jadi normally open itu adalah dia dalam keadaan normal, dia terbuka. Artinya apa? Jadi saklar itu dalam keadaan tidak terhubung. Kita ibaratkan seperti itu. Jadi normally open adalah seperti ini. Misalnya ini saklar. Nah, ini adalah normally open. Jadi fungsi relaynya dia adalah dalam keadaan tidak dialiri arus, maka relay tersebut terbuka, tidak terhubung. Kemudian adalah saklar lagi yang dia normally close. Jadi dia memang ininya apa ya? Tanpa adanya arus listrik pun dia adalah tertutup. Jadi malah ketika ada arus listrik dia akan terbuka. Jadi ketika ada arus listrik maka kondisinya adalah off, tidak terbuka. Itu adalah normally close. Jadi normalnya adalah terbuka. Sedangkan normally open itu jadi pada saat tidak ada arus normal, artinya tidak ada arus listrik, dia itu tidak terhubung ya. Makanya open artinya tidak terhubung. Dan saat tidak ada arus listrik. Sedangkan close itu adalah dia dalam keadaan normal, dia terhubung. Close adalah tertutup. Jadi dalam keadaan tidak ada arus listrik, nah dia terhubung. Nah, check over adalah relay ini milik kontak tengah yang akan melepaskan diri dan membuat kontak lainnya. Relay udah tahu ya, udah maksudkan relay. Jadi fungsinya dia menggunakan medan magnet. Jadi medan magnet itu switch-nya itu jika dialiri arus, ya, dari fungsi medan magnet itu kan akan menarik dia. Nah, itulah fungsinya dia normally open itu. Jadi ketika ada listrik maka dia akan menutup. Itu adalah untuk normally open. Sedangkan normally close ketika dia ada aliran listrik maka dia akan membuka. Jadi relay itu tidak terhubung. Nah, di sini kita ada contohnya. Sini adalah untuk relay untuk 2 modul. Kenapa di sini 2 modul? Yaitu di sini dapat difungsikan untuk 2 saklar. Nah, jadi misal ada juga relay 1 modul, artinya relay tersebut difungsikan hanya untuk 1 saklar. Ini saya contohkan untuk relay untuk yang 2 relay untuk modul 2 relay. Nah, sini jadi di pasaran itu sudah ada relaynya yang dalam bentuk modul. Modulnya bisa 1, 2, 3 maupun 4. Nah, silakan sesuai dengan kebutuhannya.
Untuk relay tersebut di sini kita rakitkan dengan sebuah microcontroller dan lampu, kemudian ada stop kontak. Jadi untuk relaynya fungsinya adalah untuk stop kontak sendiri. Di sini lampu itu membutuhkan tegangan. Nah, dua buah kabel ya. Yang pertama kabelnya yaitu terhubung langsung dengan stop kontak, sedangkan kabel satunya masuk dalam output relay. Di sini kita sebut adalah output relay. Jadi di relay di sini dia terhubung atau terputus tergantung relaynya dialiri listrik atau tidak. Ketika dia namanya normally open adalah dia dalam keadaan normal, dia terbuka. Artinya ketika dialiri listrik baru dia akan tertutup. Nah, sehingga saklar menjadi saklar yang terhubung. Itu adalah normally open. Jadi di sini misalnya dia namanya NO, nah, dia dalam kondisi normalnya dia terbuka, artinya tidak terhubung. Di sini tidak terhubung ya. Nanti ketika ini sudah ada aliran listrik, maka menjadi terhubung sehingga lampu bisa menyala. Sini kita hubungkan. Di sini ada sebuah microcontroller. Jadi pada pin outputnya, di pin datanya, ini masuk sebagai input pada relay tersebut. Jadi di program dia akan hack untuk memerintahkan mengalirkan arus listrik ke dalam relay sehingga nilainya adalah terhubung. Ketika dialiri arus listrik maka saklar atau relay ini akan terhubung. Jadi fungsinya di sini kita contohkan adalah relay sebagai saklar untuk menyalakan lampu dari microcontroller. Jadi bisa nanti diprogram di situ bagaimana caranya biar lampu tersebut misalnya kedip-kedip. Ya sudah, buat aja di sini program di sini untuk menyalakan lampu berkedip-kedip. Atau ada delay waktunya. Misalnya tiap 5 detik, nah dia lampunya akan menyala. Maka output dari mikro ini akan memberikan aliran listrik selama 5 detik. Jadi ketika 5 detik akan teraliri sehingga relaynya ini akan terhubung. Ketika dialiri listrik maka dia akan terhubung. Lampu ini pun akan menyala. Jadi setiap 5 detik dia akan menyala. Kemudian lamanya nyalainya mau berapa detik? Misalnya 5 detik juga. Ya udah berarti dalam 5 detik dia akan menyala, kemudian 5 detik tidak. Jadi tergantung program yang kita masukkan dalam microcontroller. Ini relay ya. Oke. Ada yang ditanyakan sampai dengan relay? Sudah jelas ya fungsi relay seperti apa? Oke, lanjut. Sekarang kita ke sel surya. Sel surya atau sel fotovoltaik adalah sebuah alat semikonduktor yang terdiri dari sebuah wilayah besar dioda PN junction, di mana dalam hadirnya cahaya matahari mampu menciptakan energi listrik yang berguna. Pengubahan ini disebut efek fotovoltaik. Ya. Pada bidang riset berhubungan dengan sel surya dikenal sebagai fotovoltaik. Sel surya memiliki banyak aplikasi. Nah, mereka terutama cocok untuk digunakan bila tenaga listrik dari grid tidak tersedia. Jadi bisa di daerah terpencil. Saya menggunakan tenaga surya. Kemudian seperti pada satelit pengorbit bumi, pada kalkulator ya. Contoh simpelnya kita punya kalkulator yang ada sel suryanya itu. Kemudian untuk pompa air, nah, bisa digunakan juga untuk pompa air. Misalnya kita di pedalaman, pompa air perlukan. Sel surya di sini dalam bentuknya modul atau panel surya. Jadi sel surya sudah dirakit dalam bentuk modul atau panel surya. Dapat dipasang pada atap maupun gedung. Nah, mereka berhubungan dengan inverter ke grid listrik dalam sebuah pengaturan net metering. Jadi nanti ada inverternya ya, inverter untuk mengubah dari tegangan DC ke tegangan AC. Nah ini bentuknya, ini gambarnya untuk jenis-jenis sel surya. Jadi ada yang monokristalen dan polikristalen. Nah, ada juga nanti ada dua lagi. Di sini kita contohkan aja untuk yang monokristalen. Jadi bentuknya hampir seperti segi 8 ya, ada potongan di pinggirnya. Sedangkan polikristalen lurus semua potongannya.
Jadi untuk monokristalen yaitu panel surya memiliki banyak keunggulan. Di sini panel surya memiliki banyak keunggulan, yaitu seperti terbuat dari silikon yang dirilis tipis menggunakan bantuan mesin potong. Hasil irisan yang tipis tersebut membuat karakteristik monokristalen silikon lebih menonjol. Selain itu, penambang monokristalen silikon bisa menyerap cahaya matahari lebih optimal jika dibandingkan dengan jenis sel surya yang lainnya. Yang kedua adalah polikristalen, yaitu jenis panel surya yang umum digunakan di banyak jenis bangunan, yaitu kebanyakan panel surya yang ditemukan di Indonesia menggunakan jenis yang satu ini. Teknologi panel surya tersebut terbuat dari batang silikon yang bisa dicairkan. Nah, polikristalen silikon juga memiliki kelebihan dari segi susunan yang lebih rapat dan rapi. Ini tampilannya cukup unik. Nah, panel surya terlihat lebih unik karena terkesan seperti ada retak-retakan pada bagian sel suryanya. Thin film solar cell. Ini ada thin film solar cell. Jika dibandingkan dengan kedua jenis panel surya sebelumnya, thin film solar cell jarang dipakai, memang jadi jarang dipakai. Karena dia itu efisiensi penangkapan cahaya matahari ini hanya sebesar 8,5%. Kemudian ada kompon, ya di sini ada kompon thin film triple junction photovoltaic. Ya. Yaitu sesuai dengan namanya jenis panel surya yang satu ini hanya memiliki tiga lapisan. Tapi ini tidak bisa ya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Karena kan jenis panel surya yang satu ini hanya bisa digunakan di luar angkasa. Nah, di sini efisiensi dia lebih besar dibandingkan, yaitu sebesar 45% lebih besar dibandingkan dengan jenis panel yang lainnya. Nah, sini kita contohkan untuk skemanya ya. Skema gimana sih cara merakit panel surya? Ada yang sudah pernah merakit panel surya di sini? Ya, di sini sudah pernah. Oke, nanti banyak penelitian tentang panel surya. Jadi silakan, itu akan terus berlanjut. Nanti jadi ambil untuk temanya panel surya ini karena ini adalah salah satu energi terbarukan. Artinya energi yang tidak perlu sumber daya alam ya. Sumber daya alam yang untuk matahari kan istilahnya sumber daya alam yang tidak terbatas. Karena matahari akan selalu ada. Nah, di sini ada sel surya. Sel surya ini nanti jika sudah selesai menutup berarti sudah selesai ya waktu kita ya untuk kuliah kali ini. Nanti kita ketemu lagi di UTS. Di sini untuk rangkaiannya terdiri dari panel surya, kemudian ada controller. Controller itu adalah untuk mengatur tegangan. Sehingga tegangannya akan lebih stabil masuk ke dalam aki, baterai. Nah, di sini adalah menyimpan baterai. Kemudian dari tegangan controller tersebut sudah bisa digunakan sebenarnya